bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan ayat harian hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2026 yang tertulis dalam Filemon pasal 1 ayat 15 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Jemaat yang terkasih, dalam hidup ini mungkin ada orang yang pernah mengecewakan kita, orang yang pernah kita percaya, orang yang pernah kita bantu, bahkan orang yang kita anggap dekat, tetapi justru melukai hati kita. Luka seperti itu sering meninggalkan kecewa yang dalam. Secara manusia, kita merasa sulit menerima mereka kembali. Kita berpikir, kalau dulu dia sudah menyakiti saya, bagaimana mungkin saya bisa percaya lagi? Perasaan seperti inilah yang mungkin dirasakan oleh Filemon dalam konteks Natsarian ini ketika menerima surat dari Rasul Paulus. Filemon adalah seorang yang beriman kepada Yesus. Dia orang yang kaya dan terpandang di Kolose. Bahkan rumahnya dipakai sebagai tempat berkumpul jemaat. Ia juga adalah orang yang sangat dekat dengan Paulus. Bisa dikatakan bahwa Filemon ini adalah anak rohani dan rekan pelayanan Paulus. Namun, Filemon memiliki seorang budak yang bernama Onesimus yang dekat kepadanya, namun melarikan diri. Kemungkinan Onesimus ini membawa kerugian dari Filemon atau mencuri harta Filemon sebelum dia kabur ke Roma. Pada zaman itu, budak yang melarikan diri itu hukumnya berat. Tetapi di Roma, Onesimus ini justru bertemu dengan Paulus yang saat itu sedang dipenjara karena Paulus memberitakan Injil. Dari pertemuan itu, hidup Onesimus berubah. Ia bertobat, mengenal Kristus, dan menjadi pribadi yang setia membantu pelayanan Paulus. Karena itulah Paulus menulis surat ini kepada Filemon. Tujuannya bukan sekedar menyelesaikan masalah mereka antara tuan dan budak, tetapi membawa pemulihan hubungan melalui kasih Kristus. Jemaat yang terkasih, Paulus meminta Filemon menerima Onesimus kembali, bukan lagi sebagai budak biasa, melainkan sebagai saudara seiman yang dikasihi. Bahkan Paulus berkata bahwa mungkin semua ini terjadi untuk sementara supaya mereka dipersatukan kembali untuk selama-lamanya. Betapa dalam makna firman ini. Tuhan mampu memakai kesalahan, kegagalan, bahkan luka dalam hubungan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih indah. Onesimus, seorang budak yang dulu lari dan tidak berguna, sekarang telah diubahkan Tuhan menjadi berkat. Ayat harian ini berpesan bagi kita yang mendengar dan membaca. Kasih Kristus sanggup memulihkan hubungan yang rusak dan mengubah hidup seseorang. Seringkali kita hanya melihat masa lalu seseorang dan sulit memberi kesempatan kedua. Tetapi Tuhan melihat kemungkinan pemulihan. Bahkan rela menanggung semua utang Onesimus demi pemulihan hubungan mereka. Gambaran ini mengingatkan kita pada Yesus Kristus yang telah menanggung utang dosa kita supaya kita diperdamaikan dengan Allah.
Jemaat yang terkasih, karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar mengampuni dan memberi ruang bagi pemulihan. Mungkin ada orang yang pernah melukai kita, tetapi jangan biarkan luka itu membuat hati kita tertutup terhadap pekerjaan Tuhan. Bisa saja orang yang dulu mengecewakan, kini sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan bisa saja melalui proses itulah Tuhan sedang mengajarkan kita tentang kasih, pengampunan, dan pemulihan yang sejati. Sebab di dalam Kristus tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Semoga Tuhan memampukan dan menguatkan kita melakukan firman-Nya. Amin. Shalom.